Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal garansi motor ya. Kalau garansi mobil cerita lain lagi. Garansi mobil itu masih bisa diandalkan lah ya. Dunia mobil nggak kayak dunia motor. Kalau motor, aduh. Penulis bahas garansi ini karena tadi ada bro ya yang menyarankan orang-orang pakai pemilik NMAX untuk pakai Yamalu. Padahal dia sendiri olinya bukan Yamalu. Padahal dia sendiri cuma 10 km aja ngerasakan oli Yamalu. Jadi iya, menurut penulis ini salah ya. Alasan pakai Yamalu adalah karena kalau ada apa-apa bakal bisa klaim garansi. Jadi dia menjamin bahwa kalau ngikutin rekomendasi dealer, ngikutin rekomendasi bengkel, bakal dapat garansi. Maaf ya, kalau untuk motor penulis sudah yakin bahwa garansi itu sesuatu yang sulit untuk dipenuhi, kecuali kalau ya benar-benar kelihatan mata, benar-benar jelas gitu ya. Sesuatu yang wis bener itu cacat produk dari luar wis ya. Karena ya sayangnya contoh-contohnya juga banyak soal ya itu macam-macam lah ya kalau masalah di motor itu. Demi untuk garansi orang itu bertahan untuk tidak misalnya ganti knalpot racing, bertahan untuk nggak ngecat pelek, bertahan untuk nggak skotlet ya, karena skotlet ganti cat gitu bisa menggugurkan garansi. Walau mungkin terasa aneh, tapi ya walau nggak ada hubungannya sama bengkel, sama dealer, itu dipakai sebagai hal yang bisa menggugurkan garansi. Karena untuk meloloskan klaim garansi itu tergantung dari bengkelnya juga. Dan sepertinya kalau ada klaim garansi yang penanggung jawabnya itu bukan pabrikan, tapi dealernya. Jadi pabrikan nggak nanggung. Aneh ya, pabrikan nggak mau nanggung garansi. Padahal misalnya masalahnya beneran gitu ya, nggak mau nanggung garansi. Beda tentu ya dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri yang nanggung itu pabrikan. Kalau misalnya ada masalah apa-apa ke dealer terdekat, klaim bisa. Kalau di Indonesia klaim itu harus di tempat pembelian ya. Yang penulis tangkap ceritanya seperti itu, terutama dari kasusnya PCX ya. Kalau dari kasusnya NMAX penulis nggak pernah dengar ada yang klaim garansi ya. Kalau misalnya tombol smart key-nya rusak, ya biaya sendiri. Misal aki tekor, ya biaya sendiri. Nggak ada istilahnya ganti rugi mungkin, kecuali yang pertama ya. Penulis juga pernah klaim garansi ya. Klaim akinya cepat swak.
Terus dengan pede sekali mekaniknya ngomong, oh ini akinya yang rusak, ini akinya diganti. Tapi ternyata bukan akinya, ternyata adalah kiproknya. Kiproknya rusak. Di apa? Di kemudian penulis disuruh ke bengkel pusatnya karena yang di situ nggak mampu untuk klaim loh, harus diminta ke pusatnya, ke pusat Suzuki di Surabaya, Ahmad Yani. Ya wes, ke sana, sampai di sana diamati sekilas ya, karena sana sepi kan, nggak ada motor yang lagi servis saat itu. Ada masalah, dianggap bukan ada masalah. Sampai habis diperiksa diomongin, oh ini akinya mas, akinya. Apa ada garansi lagi? Ternyata tidak. Penulis disuruh beli aki 200.000. Akinya juga aki ya seperti itulah ya, bukan aki yang awet ya. Kalau aki seperti itu dulu sudah pernah ganti akinya Next 2 kalau nggak salah ya. Diklaim rusak, bukan apa ya, wis beli aki. Terus awalnya orangnya itu anu ya, ngeyel, ini cuma akinya. Ya wis, penulis minta tunjukkan demonya, apa bener waktu apa mesinnya nyala bisa ngecas. Aki sudah diganti, motor yang sudah keluar dari apa, sudah diturunkan dari tempat servisannya, dari platformnya, dinaikkan lagi. Dan ternyata beneran begitu ditemukan kelihatan jelas bahwa akinya nggak ngisi. Nah, wes akhirnya pokok tanda tangan klaim garansi, akhirnya diambilkan dari unit lain. Nah, itu padahal jelas-jelas masalahnya adalah nggak bisa ngisi ya, akinya nggak bisa ngisi. Tapi gitu butuh perjuangan, butuh macam-macam. Dan ya gara-gara mekaniknya yang sok kemeruh dan merasa bener sendiri gitu ya, akhirnya keluar uang dah ya, 200.000. Padahal kalau dari awal sudah benar penanganannya, langsung dah diganti itunya, unit kiproke lah apa itu sih. Terus itu juga kalau penulis nggak protes ya, penulis pulang langsung tanpa komplain, tanpa ngomel macem-macem, ya penyakitnya bakal terulang lagi. Jadi ada orang ngomong pakai sesuai dengan rekomendasi pabrikan itu gampang klaim garansi, itu bohong ya, bohong.
wedhuse sapa ilang. Jadi klaim garansi itu susah. Kalau ada penontonnya Sibun juga pernah ngomong kan ya, motor Honda suaranya oblak-oblak tau apa ngono ngomong ya, masalah anunya antara apa jenenge, antara mesin dan CVT-nya gak senter apa-apa ya, jadi bunyi dengung gitu ya. Disuruh apa garansi macam-macam, kayaknya nggak dipenuhi ya, terus dibenahi sendiri kalau nggak salah, lupa. Katanya kalau mau klaim bisa nunggu 1 tahun ya. Itu cuma salah satu cerita katanya. Banyak pasti orang Indonesia yang nggak cerita. Jadi orang Indonesia itu merasa tabu untuk mengungkapkan cacat suatu produk ya. Walau sekarang ini sudah mulai agak terbuka juga kalau mengeluh secara terbuka. Tapi secara keseluruhan kalau orang-orang yang tidak internetan itu seringnya ya mengeluh disimpan sendiri. Nah ini yang jadi apa jenenge, sasarannya pabrikan ya. Yang paling parah sih sebenarnya ya kalau di motor ya oli ya, penyebab kerusakan paling banyak di kendaraan itu ya terutama dari oli kalau menurut penulis. Yang bikin motor turun mesin itu juga oli kalau menurut penulis. Terus yang nomor 2 itu kulan. Terus nomor 3 apa mana? Pokoknya hubungannya kan cairan ya. Oli mesin, oli transmisi gitu ya. Nah, sayangnya banyak orang-orang yang merasa kalau nuruti pabrikan pasti oke, dan itu mereka ngomong tanpa pakai bukti. Dan bro itu tadi juga jadi salah satu contoh. Wong dia nggak pernah pakai Yamaha, lu kok yakin banget bagus. Alasannya garansi. Padahal selama ini ya kalau ada kerusakan dari sisi mesin, penulis jarang dengar ada bisa klaim garansi itu. Penulis pernah klaim, ini oliku kok hijau, ini motor jelas masalah, ini kan fuel dilution. Nggak bisa, ditolak, dibilang normal, semua NMAX begitu. Yang ngomong mekanik ya. Nggak bisa, susah sudah. Jadi orang-orang yang ngomong rekomendasi pabrik itu untuk memudahkan garansi itu ya sebenarnya mereka sendiri itu nggak tahu ya, seberapa sulitnya untuk klaim garansi itu, seberapa susahnya untuk klaim garansi itu kalau untuk motor ya terutama. Jadinya apa? Banyak orang yang kalau rusak ya keluar uang dah. Walau mungkin ada klaim garansi, oh ini garansi mas, garansi pateto. Servisnya habis berapa nanti mas? Ini habis 500.000 untuk bongkar mesin. Nah, itu yang nanggung siapa? Konsumen. Gak ono ceritanya gratis tis kabeh ngono ya, jarang ya. Kecuali mungkin ada polisi seperti ya yang di PCX 160 kasus rembes gitu ya. Gratis ya. Walau sayangnya kalau digratiskan begitu penyakitnya gak sembuh-sembuh ya. Dan sembuhnya salah satunya ya karena ganti kulan, wes ikut tok. Ganti merek kulannya nggak pakai punya AHM, sembuh sudah. Partnya ganti bukan punya AHM, sembuh sudah. Jadi
Entah mengapa ya orang-orang itu kok terlalu yakin banget kalau punya pabrikan itu paling hebat, paling sip ya. Ada di suatu kasus yang seperti itu, tapi ada juga kasus, banyaknya kasus yang menunjukkan enggak ya. Memang ya kayak misalnya apa ya yang kualitasnya sulit ditandingi itu, belt. Kayak belt itu awet dari punya pabrikan. Mana roller juga lumayan, roller enggak mungkin ya. Apa ya sing awet lagi di pabrikan itu, ban itu awet karena udah dipilihkan yang paling atos, paling lama usianya, jadinya awet ban ini. Mana sedikit ya, emang penulis nggak bisa sebut lagi apalagi yang awet. Tapi intinya nggak usahlah terlalu membesar-besarkan demi garansi gitu ya. Servis gratis silahkan, diisi oli sama bengkel silahkan, selama masih gratis, selama masih dapat fasilitas ya dipakai aja. Tapi begitu sampai rumah oli itu ganti sendiri aja, diganti, jangan pakai bawaan mulai dari kilometer pertama. Mulai dari terima motor langsung ganti semua oli. Pulan juga kalau ada uang ganti pulannya, jangan pakai punya pabrikan. Kalau punya uang, kalau nggak punya uang kasih air yang mineralnya sedikit. Misal Cleo, apa lagi? Lupa wis. Pokoknya yang mineralnya minim ya. Air yang D mineral, tanpa mineral, yang TDS-nya 0 kalau bisa. Air suling gitu ya. Asal jangan yang untuk aki, karena kadang kalau untuk aki itu nggak netral. Jadi air suling jangan yang ada tulisannya air aki. Kalau memang ada yang netral beneran, ada yang nggak netral. Terus rem kalau remnya cakram misalnya rusak ya, gantinya ya juga jangan bawaan lah. Coba pertimbangkan misalnya merek-merek yang masih lama-lama ya. Penulis ini kebetulan dapat merek Federal untuk NMAX ini, dan sip kualitasnya rem Federal. Terus apalagi ya, banyak ya, oli transmisi, oli mesin, kulan, mana kampas rem yang konsumtif itu ya. Oh ya, ada yang bagus juga, oli suspensi kalau pabrikan itu biasanya bagus, terutama untuk Yamaha dan Suzuki ya. Yamaha dan SKO itu lumayan bagus. Bentuknya juga mirip-mirip kan. Mana ya? Aduh, sembola lupa. Gitu aja, penulis lagi nggak konsen. Yang jelas, iya jangan pakai bawaan. Terus kalau misalnya ingin mempertahankan garansi, ingin diam-diam, ya ganti secara diam-diam, nggak usah ngomong-ngomong. Kalau misalnya masih gratis ya silahkan servis. Tapi kalau misalnya nanti sudah harus bayar, dan nanti kalau servis harus pakai misalnya carbon cleaner, ganti busi, ganti filter di setiap kali servis 2000 km, stop ya, nggak usah nggak usah. Coba belajar rawat sendiri, apalagi sekarang filter udara itu mudah dibersihkan sendiri.
lakukan saja sendiri. Belajar juga melumasi hal-hal yang penting di kendaraan, bearingnya, tuas remnya, itu belajar sendiri caranya. Ganti oli juga belajar apa, mengencangkan itu nggak usah terlalu kencang. Kalau tutup baut oli itu malah bisa jadi umur baut itu bakal lebih awet daripada kalau ganti oli di bengkel. Karena kalau di bengkel, walau itu bengkel resmi, kadang nekennya itu over ya, terlalu keras ya. Apalagi perawatan ya, belajar perawatan yang benar itu bagaimana. Belajarnya dari sumber ya, user lain lah ya, pengalamannya gimana. Paling kadang kalau mekanik itu ngomongnya seringnya untuk jualan produk ya, jadi kadang nggak tepat lah ya. Terlalu sering ganti oli, terlalu sering ganti kampas rem, terlalu sering ganti aki, ganti belt, ganti filter busi, macam-macam, kadang terlalu sering. Ya wis lah, itu aja ya penulis. Nggak rekomendasi pakai bawaan hanya demi garansi. Gimana caranya ngakali biar ganti tapi nggak ketahuan. Wis, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.